Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang ada di channel ini yang akan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau misalnya sekarang kalian berada di semester akhir. Jangan lupa di subscribe. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua. Saya mencoba menjelaskan bagaimana membuat kesimpulan dan saran pada skripsi teman-teman semua, khususnya skripsi di kuantitatif ya, yang mencari hubungan atau pengaruh. Nah, tentu bagian ini ya, bab 5 ini merupakan bagian yang bisa dikatakan gampang ya, karena di sana adalah kesimpulan saja. Tapi memang masih banyak yang keliru dalam pembuatan latar belakang ini ya. Jadi meskipun gampang, ternyata ada hal yang memang perlu ada di dalam kesimpulan dan saran. Saya katakan dari bab 1 sampai dengan bab 4 itu akan ada saling kesinambungan, termasuk di dalam bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi tidak begitu saja kita menyimpulkan tanpa melihat apa yang memang sebelumnya kita bahas. Nah, ini terlihat mudah tapi banyak yang keliru. Kita lihat ya, saya mempunyai contoh. Saya mempunyai contoh skripsi, kita lihat. Oke ya. Nah, kesimpulan dan saran ini biasanya ada di bab 5. Oke ya, di sini ya. Ini adalah kesimpulan dan saran. Nah, membuat kesimpulan dan saran ini ada aturannya. Tidak sekedar menyimpulkan. Kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah. Kita lihat kembali lagi ke bab 1. Rumusan masalah. Oke. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Mencari tahu apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah. Pengetahuan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah. Religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat. Di sini ada 3 rumusan masalah. Dari 3 ini, otomatis tujuan penelitian pun 3 untuk menjawab rumusan masalah tujuannya. Nah, maka di kesimpulan harus ada 3, yaitu hasil dari jawaban ini. Kita lihat ke kesimpulan. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Oh, ternyata religiusitas ada pengaruh terhadap minat. Nah, jadi kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau misalnya ada 2 rumusan masalahnya, otomatis kesimpulan atau kesimpulannya ada 2. Nah, lantas sekarang saran. Nah, banyak sekali mahasiswa yang keliru saat membuat saran di penelitian. Ya. Nah, kalau saran itu harus mengacu kepada manfaat. Oke, nah di bab 1 ini ada manfaat. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, teoritis bisa misalnya di lingkungan akademis atau penulis gitu ya. Di kegunaan praktis bisa buat perusahaan atau nanti ada lagi gitu ya. Nah, saran ini harus mengacu kepada hal ini semua. Saran buat lingkungan akademis, saran buat penulis mungkin atau peneliti, saran buat perusahaan. Nah, jadi dalam saran
ini harus mengacu kepada manfaat. Nah, ini saran sudah mengacu kepada manfaat. Saran secara teoritis dan saran praktis. Jadi dalam membuat saran di bab 5 ini tidak asal harus mengacu kepada manfaat penelitian. Termasuk kesimpulan ini pun tidak asal harus mengacu pada rumusan masalah. Jadi terlihat sederhana namun banyak yang keliru dalam pembuatan kesimpulan dan saran ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.